Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Masyarul muslimin wal muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu serta anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam ke-18 Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan segala ikhtiar kita di bulan suci Ramadan ini, mulai dari ibadah qiyam Ramadan, menjalankan menegakkan sholat di malam harinya, dan juga qiyam Ramadan, ibadah puasa kita di siang harinya diijabah dan mendapatkan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin sidang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu dan kita semua pernah berdiri di hadapan cermin, kemudian memandang diri kita. Badan kita yang mungkin dulu masih muda, kemudian sekarang sudah mulai menua. Wajah kita yang dulunya masih kencang, kemudian sekarang sudah muncul keriput-keriput. Demikian juga rambut kita yang dulu mungkin lebat, hitam, sekarang sudah mulai memutih dan bahkan sudah mulai berkurang. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir di dalam benak kita, sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengambil nafas kita malam ini, kira-kira apa pandangan orang tentang kita? Kira-kira apa pendapat orang sepeninggal kita? Apakah mereka bersedih tentang kita, menyatakan kebaikan-kebaikan kita, atau justru sebaliknya, biasa-biasa saja, atau bahkan ada yang mengucap syukur atas meninggalnya kita? Sebagai seorang muslim Bapak Ibu, tentu kita berharap melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, dan itu adalah fitrah kita sebagai seorang manusia. Akan tetapi dunia terkadang membuat kita terlena. Dunia bahkan memberikan standar yang melelahkan, standar yang terbaik yang melelahkan. Dunia mungkin mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak hartanya. Dunia mengatakan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling tinggi jabatannya. Dunia mungkin mengatakan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling terkenal, yang paling banyak followersnya, dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan standar yang berbeda Bapak Ibu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian. Gunanya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan ini, malah kita maksimalkan suatu amalan, suatu ibadah yang betul-betul bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan bisa menjadikan kita termasuk manusia yang terbaik. Di dalam hadis disebutkan, khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang-orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman karena keburukan kita. Maka ada satu amalan, yakni zakat Bapak Ibu, yang itu bisa kita maksimalkan, kita perbaiki kualitasnya di bulan suci Ramadan ini. Rukun Islam yang ketiga ini menjadi semacam transisi Bapak Ibu, dari bulan suci Ramadan menuju bulan Syawal, atau dari ibadah puasa menuju ibadah Lebaran atau sholat Idul Fitri.
Dan betapa pentingnya zakat ini. Rasulullah sallallahu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla." Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dan menyebutkan nama Tuhannya dan melaksanakan sholat. Bapak Ibu, makna dari dua ayat ini menurut Ibnu Umar, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dua ibadah itu yakni zakat fitrah dan juga sholat Idul Fitri. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri. So'an min tamarin, dengan satu so' dari kurma, wa so'an min syairin, dan juga satu so' dari gandum. Dan kalau kita kiaskan Bapak Ibu dengan di wilayah kita di Indonesia, maka ini bisa kita analogikan dengan bahan pokok yang kita makan di sini. yakni nasi yang terbuat dari beras itu sebanyak 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Atau kalau dikonversikan menuju kepada rupiah, sependek pengetahuan saya yang saya buka tadi di Basnas, di situ dijelaskan konversinya yakni 50.000 rupiah. Dan kewajiban ini kepada siapa Bapak? Dilanjutkan di dalam hadis, alal abdi wal hurri. Jadi Allah mewajibkan baik kepada seorang hamba atau budak ataupun kepada orang yang merdeka, wadzakari wal untha, kepada laki-laki dan perempuan, wassagiri wal kabiri, pada anak kecil dan orang yang sudah dewasa, minal muslimina, dari golongan orang-orang muslim, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila sholati. Dan Rasulullah mengharapkan, memerintahkan agar zakat itu segera dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya kita mendekatkan diri kepadanya, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, disebut dengan Allah. Akan tetapi di sisi lain kita juga tidak boleh melupakan hubungan kita dengan saudara-saudara muslim kita yang lain. Karena di antara saudara muslim kita ada di antara mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Maka sebelum hari kemenangan itu tiba, Bapak Ibu, sesekali kita menengok ke kiri dan kanan kita, kepada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita. Mungkin ada di antara mereka yang membutuhkan bantuan kita. Siapa tahu di hari yang mulia, di hari di mana orang bersuka cita melaksanakan lebaran, justru ada di antara saudara kita yang merasakan sedih karena tidak bisa makan, Bapak Ibu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa zakat itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali oleh seorang muslim apabila muslim itu ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan, pernah ada salah seorang yang bertanya kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil amali," tentang sebuah amal, yudkhilul jannata wa yuba'idu 'anil nar, tentang amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga dan menjauhkan seseorang dari neraka. Fa'ajabahu, lalu Rasul menjawab, ta'budullah, engkau menyembah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiz zakah, dan engkau mengeluarkan zakat, wa tasilur rahim, dan engkau menyambung tali silaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga selaras dengan
hadis yang berisi tentang 4 nasihat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana apabila 4 nasihat ini kita amalkan, maka seorang muslim insyaallah akan masuk surga dengan selamat. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, usallu bil laili wan nas niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia masih terlelap tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Wasiat Rasul yang pertama Bapak Ibu, supaya seorang bisa masuk surga dengan selamat, yakni afshus salam, tebarkanlah salam. Assalam di sini memiliki 2 makna. Yang pertama yakni mengucapkan salam, kemudian yang kedua bermakna keselamatan. Makna yang pertama yakni baginda Rasulullah SAW mengharapkan kita supaya kita menjadi pribadi muslim yang suka menyapa saudara muslim kita dengan sapaan salam. Sepertinya Bapak Ibu, tidak ada sapaan di dunia ini lebih berbobot nilainya dibandingkan sapaan seorang muslim ke muslim yang lain. Karena di dalamnya ada terselip doa supaya saudara muslim kita mendapatkan keselamatan, rahmat dan keberkahan di dalam hidupnya. Kemudian yang kedua bermakna keselamatan. Melalui hadis Ibnu Hibban, Rasulullah SAW mengharapkan kita supaya kita menjadi pribadi muslim yang bisa menebarkan keselamatan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Jika itu berkaitan dengan alam fisik, maka bisa dimaknai Rasul mengharapkan kita supaya kita bisa menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita hindarkan diri kita dari segala bentuk pencemaran ataupun kerusakan, baik di darat, di laut, maupun di udara. Karena kita tidak bisa menutup mata, Bapak Ibu. Ada begitu banyak kerusakan di dunia ini dan pelakunya adalah manusia itu sendiri. Zaharul fasad fil barri wal bahr, telah nampaklah kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Dan jika hal itu berkaitan dengan alam sosial, maka bisa dimaknai bahwa Rasul mengharapkan kita supaya kita menjadi pribadi muslim yang bisa menebarkan perdamaian, menebarkan keselamatan dan kasih sayang di dunia Allah Subhanahu wa taala. Kita hindarkan diri kita dari segala bentuk permusuhan, perpecahan, apalagi kepada tahap permusuhan atau peperangan sesama muslim, sesama jamaah. Padahal jelas peringatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian terhadap sesuatu yang apabila kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai. Afshus salam bainakum. Kemudian wasiat Rasul yang kedua Bapak Ibu, supaya seorang muslim bisa masuk surga, yakni wa at'imut ta'am, berikanlah makanan. Maka jelas Bapak Ibu, Rasul mengharapkan kita supaya kita sering-sering berbagi, mengeluarkan zakat, sedekah, memberikan makan kepada saudara-saudara muslim kita yang lain. Ada banyak kemuliaan yang Allah berikan. Di antaranya kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar yang terbaik kepada kita Bapak Ibu, al-abrar, yakni orang-orang yang suka melakukan kebajikan. Tapi dengan syarat, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Apa yang kita berikan itu semata-mata karena mengharapkan ridha Allah, bukan karena mengharapkan balasan ataupun mengharapkan ucapan terima kasih dari orang yang kita bantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba sejenak kita tafakuri, kita renungkan apabila ada rezeki yang Allah titipkan kepada kita.
Kemudian rezeki itu kita salurkan dengan sedekah, dengan zakat, zakat mal, zakat fitrah dan lain sebagainya. Kita berikan dalam bentuk makanan. Makanan itu kita sharing kepada saudara kita. Makanan itu kemudian dikonsumsi, menjadi energi di dalam tubuh saudara kita. Tubuhnya dipakai beribadah, dipakai menuntut ilmu, dipakai sholat, dipakai mencari rezeki kepada keluarganya. Maka ada begitu banyak aliran pahala yang mengalir untuk kita, Bapak Ibu. Apatah lagi kalau zakat ini terus menerus kita berikan, sudah menjadi kebiasaan kita, dan bahkan kepada orang yang sama. Makanan dan minuman itu tidak hilang dalam waktu sehari semalam saja, tapi makanan dan minuman itu bisa menjadi darah, bisa menjadi daging di dalam tubuh saudara kita. Setiap kali saudara kita melakukan kebaikan, maka insya Allah ada harapan pahala yang mengalir di tubuh kita. Kemudian wasiat Rasul selanjutnya yakni wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Salah satu hikmah dari melakukan zakat itu, Bapak Ibu, yakni menguatkan hubungan kita dengan saudara muslim kita yang lain, bisa menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang terhindar dari sikap kikir, dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang dermawan, pribadi-pribadi yang menganggap bahwa dirinya adalah bagian dari sebuah masyarakat. Pribadi yang menganggap ketika muslim yang lain di masyarakat sekitarnya itu merasakan sakit, maka dia juga akan merasakan sakit. Jika muslim yang lain di sekitarnya merasakan senang, maka dia juga akan merasakan senang. Karena dia berpendapat bahwa muslim itu, kaum muslimin itu seperti satu tubuh, kal jasadi idza ishtaka minhu udhun. Apabila salah satu anggota badan merasakan sakit, tada'a lahu sairul jasadi, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit. Dan yang terakhir, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia masih terlelap tidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan keempat nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, wasiat Rasulullah, 3 wasiat yang pertama itu berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama. Ini menunjukkan bahwa, dan itu urutannya tidak semata-mata secara random Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan, tapi itu benar-benar diperhatikan oleh Rasulullah. 3 amalan pertama Rasulullah dahulukan, menyambung tadi yang pertama afsyus salam, menebarkan salam, kemudian memberikan makan, menyambung tali silaturahim. Rasulullah letakkan di awal karena yang namanya ibadah sosial itu jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan yang terakhir tadi, wasallu bil laili wan nasu niyam. Itu adalah ibadah pribadi kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini bisa memberikan semangat di dalam diri kita, supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang memaksimalkan zakat kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan zakat yang kita berikan itu ada seorang ayah yang merasa lapang dadanya menyiapkan makanan kepada keluarganya. Mudah-mudahan dengan zakat yang kita berikan itu ada seorang anak yatim yang merasa senang bisa makan buras misalnya, atau bisa makan opor ayam pada hari kemenangan. Dengan zakat yang kita berikan itu, misalnya zakat produktif, bisa membantu orang-orang mengembangkan usahanya, yang mungkin pada tahun ini dia masih termasuk kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, tapi di tahun berikutnya dengan usaha dan doa yang kita berikan, maka orang tersebut bisa berubah statusnya menjadi muzakki, orang yang bisa memberikan zakat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi